Bapak Ibu sekalian, nama saya Dese Yusubrasta dari Kementerian Kebudayaan, berkantor di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kementerian Kebudayaan mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pelestarian warisan budaya, baik itu cagar budaya maupun objek pemajuan kebudayaan. Jadi mungkin sedikit pembeda dengan BRIN. Kami sebagai tempat untuk melestarikan warisan budaya tentunya mempunyai peran dari awal sampai dengan akhir. Jadi yang kita harapkan apa yang dilakukan BRIN bisa kami tindak lanjuti untuk upaya pelestarian cagar budaya yang ada di Indonesia. Tentunya tantangan ini menjadi peran penting buat warisan budaya yang memang sangat terbatas, rapuh, dan tidak banyak orang mengetahui bahwa warisan budaya itu memang harus dilindungi. Dalam upaya pelestarian cagar budaya, tentunya apa yang menjadi milik masyarakat harus menjadi milik Indonesia yang memang punya arti penting terkait dengan sejarah kebudayaan Indonesia. Terkait dengan warisan budaya, kami coba membedakan antara cagar budaya, itu biasanya tangible atau kebendaan, dengan warisan budaya tak benda. Jadi mungkin ini harus dibedakan. Bagaimana caranya kita bisa memastikan warisan budaya yang memang itu masuk kategori cagar budaya. Paling gampang itu kalau seandainya kita memastikan apakah sudah 50 tahun cagar budaya tersebut. Itu sudah dipastikan bisa masuk kategori cagar budaya. Bagaimana dengan warisan budaya tak benda? Nah, peran inilah yang menjadi penting buat masyarakat, terutama mungkin generasi muda, yang memang bisa membantu mendorong mendigitalisasi. Itu kan butuh teknologi, butuh peran pengetahuan terkait dengan kemampuan merekam dan lain sebagainya. Jadi dalam hal digitalisasi warisan budaya dan aspek yang mendukung terkait dengan digitalisasi, saya pikir masa kini tentunya peran generasi muda sangat dibutuhkan. Ini menarik sebetulnya. Kementerian Kebudayaan itu tidak bekerja sendiri karena memang pelestariannya ada menjadi tugas Kementerian Kebudayaan. Tapi ternyata di Kementerian Hukum itu ada Direktorat Jenderal yang menangani kekayaan intelektual. Prosesnya untuk menetapkan warisan budaya atau cagar budaya ada di Kementerian Kebudayaan, legalitasnya. Tapi ketetapan hukum yang lebih lengkap itu bisa dijadikan atau dibuatkan hak cipta, terutama mungkin yang komunal itu lebih umum, itu ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi kolaborasi inilah yang menjadi ketetapan atau menjadi produk akhir dari proses ketetapan hukum yang ada di Indonesia. Terkait dengan digitalisasi dan lembaga-lembaga budaya yang ada di Indonesia, saya pikir terutama mungkin komunitas ya, yang memang bisa mendukung aktivitas masyarakat yang tidak tahu misalkan, kemudian bisa menjadi digital yang bagus misalkan, itu yang menjadi tantangan kita agar proses ini bisa saling membantu atau kolaborasi, anggap saja seperti itu. Terkait dengan ketidakmampuan masyarakat atau pemilik karya budaya atau warisan budaya bisa saling mendukung, baik itu dari komunitas setempat atau komunitas yang lebih besar di skala nasional misalkan, agar produk-produknya itu bisa menjadi produk yang terbaik dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Generasi muda dalam hal ini untuk membantu mendigitalisasi dan membuat otentisitas warisan budaya, tentunya kalau kita melihat ya, peran mereka agar bisa menjadikan suatu produk yang istimewa, anggap saja, itu bisa dijadikan tolok ukur kalau seandainya hasilnya bagus. Contohnya begini, warisan budaya yang akan diusulkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia, prosesnya itu harus direkam, dibuat dokumen,
baik itu foto, video, dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu proses yang harus dilakukan oleh pemilik atau penerus warisan budaya tersebut. Jadi tidak salah atau tidak keliru seandainya generasi muda itu memang harus terjun, terlibat, dan membantu masyarakat terkait dengan apa yang akan terjadi warisan budaya Indonesia kelak 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang. Demikian.